Bagaimanakah untuk dapat terus membangun walaupun beragam? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Tuhan, Biarlah Hambamu. Tuhan, biarlah hamba-Mu pergi dalam damai, karena aku telah lihat kasih karunia-Mu. Segala bangsa dituntun ke bukit yang suci, untuk lihat kemuliaan umat pilihan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 3 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kesatuan Melalui Keberagaman. Bahasa kesatuan yang diperkenalkan dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama, dikembangkan pada bagian sisa 1 Korintus 12. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan frasa-frasa oleh Paulus seperti satu roh yang sama, 1 Korintus 12 ayat 11, tubuh itu satu, 1 Korintus 12 ayat 12. Satu tubuh, 1 Korintus 12 ayat 12, 13, dan 20. Satu roh, 1 Korintus 12 ayat 13. Dua kali, saling memperhatikan, 1 Korintus 12 ayat 25. Di samping konsep persatuan, Paulus menyoroti keberagaman anggota dalam tubuh Kristus melalui ungkapan-ungkapan seperti banyak anggota. Kita semua telah dibaptis, bukan hanya satu anggota, tetapi banyak. Seluruh tubuh, masing-masing anggota-anggota tubuh, semua anggota. Penekanan pada kesatuan dan keberagaman ini menunjukkan bahwa karunia-karunia rohani bertujuan untuk menumbuhkan kesatuan melalui keberagaman. Kesatuan di tengah keberagaman ini harus mencerminkan karakter Allah. Bapa adalah satu pribadi, Putra adalah pribadi yang lain, dan Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Ketiganya mempertahankan individualitas mereka masing-masing sambil bekerja bersama untuk membangun jemaat dan memberdayakannya untuk misi. Bacalah 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Mengapa analogi tubuh dengan banyak anggotanya cocok untuk mewakili jemaat dan para anggotanya? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Salah satu pemikiran utama dalam 1 Korintus 12 adalah bahwa meskipun anggota-anggota tubuh secara individu sangat berbeda satu sama lain, mereka semua saling bergantung satu sama lain. Kaki bergantung pada mata untuk melihat kemana mereka harus berjalan. Sebaliknya, mata tidak dapat menyentuh apapun, hanya tangan yang bisa. Juga gagasan bahwa beberapa anggota lebih lemah atau kurang terhormat daripada yang lain hanyalah sebuah kesan, karena semuanya diperlukan. Sayangnya ada kecenderungan di antara jemaat Korintus untuk menghargai beberapa karunia dan mengabaikan yang lain. Untuk mencegah jemaat Kristus melakukan kesalahan ini, Paulus mengarahkan perhatian mereka pada kasih yang merupakan jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Dengan kata lain, apapun karunia-Nya, jika dipraktikkan dengan bijaksana dan dengan kasih, itu akan menyenangkan Allah. Lihatlah daftar karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 dan ayat 28, Roma 12 ayat 6-8, dan Efesus 4 ayat 11. Apakah karunia Anda? Bagaimanakah Anda dapat menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 8-10 dan 28. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia roh untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ayat yang terakhir Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Biarkan aku ikut terang kemuliaan-Mu hingga bayang gelap lalu. Imanku nyatalah telah berhimpun di tepi laut kaca, di mana bintang fajar bersinar selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha murah. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat belajar tentang kesatuan melalui keberagaman. Kiranya ya Tuhan, karunia-karunia rohani yang Engkau telah berikan kepada kami akan dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun. Dan kiranya ya Tuhan, kasih-Mu akan menuntun kami senantiasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 3 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.